Kita beranjak ke klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Sosial. Apa saja yang perlu diinformasikan terkait dengan klaster ini? Pertama adalah terkait dengan indikator 7, presentasi perkawinan anak terhadap zero. Penanggung jawab adalah pejabat fungsional di Dinas KB. Apa saja yang harus diinformasikan terkait dengan upaya-upaya untuk mencapai target di indikator ini adalah pertama, apakah ada sistem pencatatan data perkawinan anak? Ini otomatis ya, ini perlu harus ada pencatatan dan bentuknya seperti apa sehingga segera terinformasikan. Kedua, upaya apa saja yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak. Otomatis ini melibatkan banyak perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media. Apa saja upaya-upaya yang sudah mereka lakukan, ini kita rekam. Kita laporkan. Kemudian yang ketiga, apakah SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih konvensi anak. Ini tolong kita laporkan. Siapa saja yang sudah terlatih dan siapa yang melatihnya, lalu siapa penyelenggaranya. Ini juga menjadi penting. Kemudian, otomatis OPD mana saja yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak ini. Apa nama dari OPD itu dan apa peran dia. Tapi yang paling penting ini yang terakhir, program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak. Ini Ibu Bapak terkait dengan indikator 7. Selanjutnya, indikator ke-8. Tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua atau keluarga. Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas PPA. Pertanyaan pertama terkait dengan apakah ada pusat pembelajaran keluarga atau layanan keluarga lainnya dengan psikolog sejenisnya. Ini menjadi penting. Yang kedua, jumlah keluarga dan atau keluarga pelopor dan pelapor yang mendapatkan layanan puspaga dan lembaga jenis serupa. Jadi tidak harus ada puspaga ya. Jenisnya ada seperti di KUA itu ada BP4 sebagai mitra KUA yang dimiliki oleh Kanwil Agama, kemudian LK3S itu yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Kemudian jumlah kasus perceraian 2 tahun terakhir. Ini harapannya menurun ya. Kemudian apakah puspaga itu sudah diatur oleh peraturan atau kebijakan tentang puspaga atau lembaga konsultasi lainnya? Bagaimana dengan anggarannya? Juga harus jelas dilaporkan. Kemudian yang selanjutnya, apakah SDM yang ada di puspaga, di LK3, di LPKS, BPKS, BKB, BKR atau sejenisnya telah terlatih konvensi hak anak. Ini mereka-mereka yang bekerja dengan keluarga ini harus terpastikan terlatih konvensi hak anak. Kemudian OPD mana saja yang jadi mitra dari Dinas PPA dalam pengembangan kebijakan ini. Lalu yang terakhir, inovasi. Nah, ini inovasi apa saja yang dimiliki oleh Kabupaten Kutalaya Anak. Selanjutnya terkait dengan indikator 9. Presentasi lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Sosial.
Apa saja nih? Yaitu jumlah lembaga pengasuhan anak yang terstandarisasi. Kementerian Sosial setiap tahun itu melakukan standarisasi dan akreditasi. Kemudian yang kedua, apakah di kabupaten kota, Bapak Ibu, terdapat tidak tim PIPA, tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Kemudian SDM pelayanan lembaga pengasuhan anak di luar keluarga dilatih konvensi hak anak. Kemudian apakah ada kemitraan antar PD dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif? Ibu Bapak terkait dengan lembaga kesejahteraan sosial anak yang sebelumnya panti asuhan itu sesungguhnya ada 19 perangkat daerah yang terlibat di sana. Yang selama ini kita ketahui hanya dinas sosial. Bagaimana? Ini perlu kita ungkapkan melalui laporan ini. Lalu terakhir, apa saja inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Kota Layak-Anak. Seperti yang kami ketahui kemarin, di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bupatinya itu memiliki program terkait dengan anak yatim. Nah, ini juga menjadi satu inovasi terkait dengan ini. Selanjutnya, indikator ke-10. Presentasi pengembangan anak usia dini holistik dan integratif atau PAUD HI. Penanggung jawabnya adalah pejabat fungsional di Dinas Pendidikan. Apa saja yang harus diinformasikan terkait dengan capaian-capaian yang ada di indikator ini? Pertama, terkait dengan apakah setiap desa atau kelurahan memiliki PAUD HI. Nah, ini kita laporkan, kita informasikan apa upaya-upaya yang sudah dilakukan. Kemudian, bagaimana dengan SDM yang ada di layanan PAUD HI? Apakah sudah terlatih konvensi anak belum? Ini menjadi penting. Kenapa nih selalu ada pelatihan konvensi anak? Karena harus dipastikan mereka yang bekerja dengan dan untuk anak itu benar-benar harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang anak. Sehingga mereka selalu memastikan kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya, dengan OPD mana saja kegiatan ini berlangsung. Jadi OPD mitra mana saja yang terlibat harus disebutkan. Lalu yang terakhir terkait dengan program inovasi pengembangan PAUD HI. Kemudian indikator 11 bagian pertama, yaitu tersedia infrastruktur di ruang publik yang ramah anak. Dalam hal ini, ruang bermain anak. Penanggung jawabnya bisa saja pejabat fungsional di Dinas Lingkungan Hidup maupun di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Apa saja yang harus terpastikan? Apakah ada ruang bermain anak di kabupaten kota ibu bapak? Kemudian yang menjadi penting, apakah ada SDM pengelola RBRA dilatih konvensi anak? Kemudian perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap RBRA ini siapa? Ini menjadi pentingnya. Kemudian ada kemitraan antar PD dalam penyediaan RBRA. Lalu yang terakhir, inovasi. Ini menjadi penting di beberapa daerah yang sudah difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Di beberapa daerah itu sudah ada ruang bermain anak yang tersertifikasi. Dan kemudian memiliki standar dan sudah dinilai. Kemudian
indikator 11 bagian kedua, yaitu tersedia infrastruktur di ruang publik yang ramah anak, dalam hal ini rute aman selamat sekolah. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Perhubungan, terutama yang terkait dengan rekayasa lalu lintas. Apa saja nih yang harus disampaikan terkait dengan upaya-upaya capaian indikator ini? Pertama, apakah ada sekolah yang sudah memiliki program rute aman selamat ke dan dari sekolah? Kemudian, apakah SDM penyelenggara program rute aman selamat ke sekolah itu sudah dilatih kompetensi anak? Lalu siapa saja perangkat daerah yang jadi mitra dalam pengembangan RAS? Kemudian terkait dengan mekanisme pemantauan terhadap rekayasa lalu lintas perjalanan anak ke dan dari sekolah. Kemudian bagaimana jumlah kecelakaan lalu lintas? Berapa jumlah anak yang menjadi korban kecelakaan dan pelaku kecelakaan? Berharap setiap tahun angkanya menurun. Lalu yang terakhir adalah inovasi.